Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, di pertemuan kali ini ya, langsung aja kita akan membahas jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up ya. Dial-up ini adalah koneksi internet menggunakan telepon rumah untuk menghubungkan komputer ke ISP ya, atau penyedia layanan internet. Kepanjangannya Internet Service Provider ya. Jadi dari laptop bisa dihubungkan langsung melalui kabel telepon ya. Ini namanya dial-up. Kecepatannya kecil banget ya, hanya 28 sampai 56 kilobyte per second. Jadi kalau kita membuka website berita pun akan sangat lama ya, apalagi untuk streaming seperti YouTube gimana, apalagi mungkin ini belum dapat digunakan ya. Ini adalah contoh ilustrasi sambungan internet dial-up ya, dari komputer ke dial-up modem, lalu ke kabel teleponnya, ke ISP, lalu kita bisa menempatkan internet ya. Ini memang koneksi ya sebelum tahun 2000-an. Plus minusnya, jadi ada kelebihannya ya. Kelebihannya ini koneksinya lebih mudah terhubung karena kita tinggal nyolokin aja ya. Dan hampir semua di laptop atau di PC itu terdapat modem. Jadi bisa langsung digunakan. Lalu hampir semua PC dan laptop memiliki modem nih. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya biaya dial-up lebih murah. Dan ke minusnya, kekurangannya, kecepatnya paling lambat ketika ada telepon masuk, maka koneksi terputus ya, karena kita menggunakan dial-up ini menggunakan telepon rumah. Jadi ketika telepon rumah ada yang menghubungi ya, maka koneksi kita terputus. Itu kekurangannya ya. Ditambah tadi kekurangannya, koneksinya itu sampai 56 kilobyte per second saja. Jadi sangat-sangat lambat ya. Yang kedua, koneksi internet bisa menggunakan satelit. Satelit ini adalah satelit buatan ya. Jadi di sini satelit ini memanfaatkan satelit komersial yang berada di orbit geostasioner 3.600 km di atas permukaan bumi. Wow, jauh ya. Kalau satelit alami itu ada bulan, tapi kalau satelit buatan itu buatan manusia. Jadi di sini kita lihat ya, ada gambarnya tuh. Ini adalah contoh ilustrasi sambungan satelit. Jadi kita di rumah harus menggunakan yang namanya piringan ya, seperti parabola.
WiFi ini mampu menyediakan kecepatan hingga 11 MB per second, bahkan bisa lebih ya, tergantung dari si WiFi-nya tersebut. Nah, selanjutnya ada penciptaan 1G, 2G, 3G, dan kemunculan 5G ya. Nah, mendengar nama GG ini pasti kalian langsung teringat kepada handphone kita. Bukan handphone ya, sekarang sudah smartphone namanya. Nah, koneksi wireless dikembangkan untuk telepon jenis mobile dan seluler yang kita sebut sebagai smartphone, yang sangat mengandalkan koneksi internet setiap saat ya. Jadi memang smartphone ini kalau internetnya tidak ada, terputus ya, maka akan mengurangi fungsi dari smartphone tersebut ya, apapun mereknya, semahal apapun smartphone-nya. Nah, ini dia perkembangan teknologi data seluler ya, dari 1G, 2G, 3G sampai 4G LTE. Kita lihat di situ ya. Yang sekarang yang banyak digunakan adalah 4G LTE ya. 5G belum semua negara. Selanjutnya ada fiber optik. Dan di sini adalah koneksi kabel yang bukan tembaga karena terdiri dari serat-serat optik dan membuat kecepatan transmisi data tercepat saat ini sampai 1000 MB per second atau 1 GB per second. Wow, ya, kencang banget. Tapi yang paling kencang bukan di fiber optik tapi di NASA ya. Bapak pernah membaca artikel kalau di NASA itu lebih cepat sampai 11 GB per second. Ini adalah contoh kabel fiber optik ya. Dan kabel ini digunakan bisa sangat panjang ya. Contohnya ini dia. Dari peta juga bisa kita lihat ya. Bisa menghubungkan seluruh Indonesia. Ini disebutnya palaparing atau kadang disebut istilah tol langit. Nah, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional sebanyak 34 provinsi, 440 kota tuh di seluruh Indonesia. Wow ya. Sampai kabelnya ini dipasang di laut sejauh 35.280 km dan di darat 21.807 km. Panjang banget ya. Ini buat apa sih semuanya? Untuk kita bisa terkoneksi dengan internet ya. Kita sebagai klien terkoneksi dengan server ya, lalu kita bisa menggunakan internet ya. Apa itu server? Server itu adalah komputer, merupakan jaringan yang melakukan proses pengaturan layanan yang ada dalam jaringan komputer. Contoh ya, ini sebelah kiri ada icon server, lalu ada server yang kecil seperti CPU, dan di sebelah kanan ini adalah contoh server milik Google. Jadi servernya gede banget ya, karena memproses data sedunia. Tuh. Tanpa server berarti kita nggak bisa mengakses Google. Selanjutnya, aplikasi yang kita gunakan pun itu ada servernya. Misalkan WhatsApp, Instagram, itu pun ada servernya. Dan kita sebagai pengguna disebut klien. Nah, ini dia. Klien, pengertiannya apa klien? Klien adalah komputer yang meminta layanan tertentu kepada komputer server dalam bentuk data atau file atau gambar atau sharing sumber daya lainnya. Misalkan printer ya, karena kita bisa mencetak atau mengeprint suatu data dari ruangan yang berbeda menggunakan jaringan ini. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.